Kesuksesan suatu bisnis itu bagaimana kita bisa mengelola people. Nah, sebelum kita mengelola people, yang pasti kita harus mengelola diri kita dulu sendiri ya. Kita harus merapikan diri kita dulu, baru kita bisa mengajak tim untuk bergabung bagaimana target dan rencana kita bisa tercapai gitu. Nah, mohon maaf kalau di tim saya itu selalu membuat peraturan no gaji, no gajian. No ngaji, no gajian. No ngaji, no gajian. Kalau udah jual beli rumah kan kayaknya biasa banget gitu rumah ya. Tapi itu masuk yang jadi salah satu fasilitas yang disampaikan ke konsumen tidak sih? Ya, ada di beberapa lokasi aja. Ada di beberapa lokasi. Ya, tapi kalau memang yang tidak di lokasi tidak ada program, tidak ada rumah tafiznya, bisa kita bantu kalau memang mau ngaji, nanti kita atur tim, ada manajemennya santri untuk datengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Halo Pengacara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang secara khusus. Ini perbincangan sangat eksklusif dengan CEO daripada Bali Tropical, yaitu Ibu Rini Siregar. Afriani. Oh, ada Afrianinya. Ibu Rini Afriani Siregar. Nah, ini luar biasa ya. Bagaimana kita akan berbicara pada kesempatan ini bagaimana mengemas ya bisnis properti ya dari A sampai Z, dan bicara tentang bagaimana membangun SDM tentunya. Kenapa? Dalam properti itu yang dibangun bukan hanya fisik, atau yang dibangun bukan hanya bangunan fisik, Bu ya, tapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan Bu Rini pasti punya pengalaman dalam hal ini, dan alhamdulillah sudah berapa Bu yang berhasil berapa lokasi? Ya, berapa ya? Ada 8, 10? Ya. Wow, ini luar biasa. Dan kalau teman-teman sahabat Halo Pengacara bisa cari di informasinya melalui dunia maya ya atau internet, itu tinggal klik balitropical.id. Oke, Bu Rini, sehat ya kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana Bu berbicara tentang membangun tidak hanya secara fisik, tapi juga membangun juga orang-orang yang terlibat di dalamnya? Pengalamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Halo Pengacara. Nah, makasih Bang udah memberi kesempatan silaturahmi ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau kita ngomongin bisnis ya, yang kita ngomongin bisnis itu sama dengan people menurut saya. Karena kesuksesan suatu bisnis itu bagaimana kita bisa mengelola people. Nah, sebelum kita mengelola people, yang pasti kita harus mengelola diri kita dulu sendiri ya. Kita harus merapikan diri kita dulu, baru kita bisa mengajak tim untuk bergabung bagaimana target dan rencana kita bisa tercapai gitu. Nah, mohon maaf kalau di tim saya itu selalu membuat peraturan no gaji, no gajian. No ngaji, no gajian. No ngaji, no gajian. Apa tuh artinya? Ya, jadi saya sih hanya berharap kan bahwa setiap manusia ada saatnya hubungan manusia, ada saatnya hubungan sama Allah. Tapi saya minta dengan selain bekerja, kita harus taat juga. Nah, saya berharap pada tim saya untuk ya, karena kita muslim kan kita diminta untuk mencintai Al-Quran. Sehingga saya membuat aturan yang saat ini kita buat, aturan untuk saya dan tim aja ya, untuk memberi semangat harus mengaji dalam sebulan 10 kali. Dan itu harus ada paraf dari santri-santri yang memang ada di binaan kita gitu. Setelah dapat 10 kali baru gajian. Pendekatannya jadi lebih ke pendekatan hablum minallah. Hablum minallah. Nah, Ibu punya pengalaman sampai kok mengambil jalan untuk mengambil jalur itu kepada para orang-orangnya, tim pada pegawai ya. Ya, terima kasih kepada tim yang sudah ikut serta dalam perjuangan kita ya, no ngaji, no gajian. Yang ini awalnya from zero to hero atau apa nih? From hero to jadi hero plus. Ya, karena menurut saya penjualan nggak ada, ngaji juga nggak, terus apa gitu loh. Kalau kita hidup nggak ada happy-nya, jadi menurut saya dengan kamu happy ngaji, pasti insya Allah rezeki kita akan pasti datang. Masya Allah. Jadi ya ada sih beberapa tim yang nggak bisa. Saya kayaknya berat ini repot apa ada yang keluar ya. Saya bilang nggak apa-apa karena memang
kan saya membuat aturan saya gitu. Kalau memang saya ada salah ya silakan monggo untuk nggak bergabung gitu. Tapi kalau memang bisa ya insya Allah kita lari kencang. Ngaji itu tiap hari atau ada waktu tertentu? Nah, alhamdulillah kalau saya dalam membina untuk dalam hal keagamaan ya, saya itu selalu minta 10 kali itu waktunya tuh bebas Bang. Sehingga kan santri itu kan ada 24 jam. Sehingga mereka mau datang ngaji jam 10 malam, jam 8, jam 7, jam 8. Santri yang dimaksud itu santri apa? Oke, jadi mohon maaf sebelumnya ini memang alhamdulillah saat ini Bali Tropikal kita sudah membina ada 12 santri yang insya Allah hafiz Quran. Masya Allah. Nah itu tujuannya membantu wabil khusus untuk keluarga saya dulu sendiri, terus kepada tim dan seluruh pembeli rumah insya Allah akan kita adakan program ngaji gratis gitu. Jadi saya juga jadi berharap beli rumah dapat itu ngaji, dapat ilmu ngaji. Apa namanya itu? Satu Ya. kawasan ada difasilitasi untuk kalau mengaji. memang pun di situ belum ada rumah tahfiznya, jadi memang ada beberapa lokasi fasilitas kolam renang dan rumah tahfiz, tapi memang belum semuanya karena memang kita dalam pembebasan lahan nggak semuanya ada klaster Bang. Jadi ada di suatu tempat 10, 15, 3. Jadi ya doakan semoga kedepannya itu kita memiliki banyak perumahan sehingga di situ ada program rumah tahfiznya. Jadi konsepnya luar biasa ya. Konsepnya luar biasa di mana dalam satu hamparan kawasan itu disediakan fasilitas untuk rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu nanti kedepannya akan seperti saat ini kita dengar mungkin ya sayup-sayup ya suara santri yang sedang murojaah hafalan Qurannya. Tadi juga saya termasuk. Tadi saya datang pas sholat asar. Jadi wajib ngaji juga ya. Wajib ngaji juga gitu. Gimana tuh Bang rasanya? Saya luar biasa ya. Kalau kita ngaji sendiri kan kita nggak tahu salah benarnya. Tapi ketika kita murojaah saling membaca sama ahlinya jadi dibenerin kebenaran tajwidnya, spellingnya gitu ya. Gitu kira-kira begitu. Jadi ini luar biasa. Jadi saya juga bukannya ahli Quran, saya juga masih belajar, tapi inginnya belajar sama-sama. Jadi sama tim saya minta ayo deh kita harus belajar bersama. Jadi yang menarik ini adalah bahwasannya memang Bu Rini ini ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasannya segala sesuatunya itu ya harus kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu konsepnya ya. Sehingga dalam bertransaksi, dalam berbisnis pun juga selalu menekankan prinsip-prinsip seperti itu. Kira-kira begitu ya. Semoga terus Allah jaga. Apakah semuanya sudah ada rumah tahfiznya atau belum? Ya, saat ini memang kan program tahfiz ini jujur aja baru berjalan 2 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir. Ya. Sebelumnya saya masih normal aja jual beli rumah bikin 1, 2, 3 tapi karena sekarang udah memiliki klaster sehingga saya baru memiliki semangat kalau udah jual beli rumah kan kayaknya biasa banget gitu rumah ya. Tahfiz itu masuk yang jadi salah satu fasilitas yang disampaikan ke konsumen tidak sih? Ya ada di beberapa lokasi aja. Ada di beberapa lokasi. Ya, tapi kalau memang yang tidak di lokasi tidak ada program, tidak ada rumah tahfiznya, bisa kita bantu kalau memang mau ngaji, nanti kita atur tim, ada manajemennya santri untuk datengin. Masya Allah. Tapi memang saat ini belum kita gongkan ke semuanya Bang, karena memang santri-santri sedang proses untuk hafal Quran. Dari 12 sudah 4 yang sudah hafal 30 juz, yang lainnya sedang 15, 20 variasi lah Bang. Pengalamannya nih Bu Rini ya dalam berbisnis di dunia properti biasa ada yang uang masuk, ada uang keluar. Banyakan mana sih yang masuk sama yang keluar? Gimana ngajinya ya Bang? Ngajinya sering juga rezekinya. Oh gitu ya, Masya Allah. Amin. Ya, amin. Makanya wajib ngaji ya Bang. Wajib ngaji ya. Terus kalau ke para mitra juga diwajibkan mengaji? Ya ini bocoran nih Bang, rencananya bulan depan Bang, baru dipraktekin untuk para vendor nggak akan dapat orderan kalau belum ngaji. No ngaji, no order. No ngaji, no order. Jadi ada 2 prinsip ke mitra, ke tim maksudnya. Mitra, vendor. Ke tim itu no ngaji, no gajian. Kalau ke mitra, ke vendor, no ngaji, no order. No order. Wah, ini menarik nih. Ini bisa jadi sebuah
sebuah tagline yang bagus ya, yang menarik. Nah, kalau terkait dengan Bali Tropikalnya, konsep dasar yang apa yang dibangun dalam membangun kemitraan? Gimana tuh, Mas? Dan maksudnya kemitraan itu misalkan kita kan biasa tuh kalau kita bangun rumah, apakah punya ada standarisasi orang yang akan beli rumah itu harus orang tertentu atau punya syarat tertentu atau tidak? Atau yang penting lolos KPR aja? Ya kalau dalam segalanya mulai dari pembelian lahan, mulai dari lahan diolah, sampai lahan dijual, sampai lahan juga nanti dibangun. Ya doanya sih semua dapat yang baik-baik, Bang. Karena kita niatnya baik kan, karena kita ini membangun keluarga, bukan menjual beli satu orang, tapi dalam rumah itu kan ada satu keluarga. Jadi doanya dari awal niatnya yang baik, insya Allah mudah-mudahan seterusnya dapat yang baik-baik. Dengan peletakan batu pertama. Dengan peletakan batu bersama, bersama doa bersama yatim, doa para ulama, santri, dan ulama. Maka jadi terkadang pembeli kaget-kaget, Bu Rini, ini ya Alhamdulillah rumah kamu dapat dihadirin, insya Allah ini hari ini lagi ada ulama kunjungan dari Yaman, akan datengin rumah kamu untuk doain kayak gitu. Ya Alhamdulillah. Atau ya ulama dalam negeri juga ada. Responnya banyak. Gimana? Ya para konsumen bahagialah yang pasti. Bahagia, karena ya. Terpikirnya hanya sekedar datang ngaji gitu, tapi ternyata dapat tausiah, dapat doa gitu. Jadi sesuatu banget gitu, apalagi pasangan muda yang belum menikah. Misalnya contohnya ada, ya nanti saya kirim videonya. Jadi beliau belum menikah, bekerja, dan alhamdulillah sekarang ngambil KPR, rumahnya sudah jadi. Nah, udah jadi peletakan peresmian rumahnya. Saya datangkan dadakan ulama dari Yaman. Bersamaran lagi kita dapat kunjungan Syekh Ahli Baharmin. Dari Yaman dari langsung? Yaman langsung. Ya. Hadramaut? Hadramaut. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya berdoa buat seluruh pemirsa Halo Pengacara yang menjadi pengusaha atau menjadi pengusaha, Allah mudahkan dengan niat yang baik, pasti akan kumpul bersama orang-orang yang baik. Amin. Saya juga banyak transaksi sama non-muslim, malah saya juga belajar sama Cina gitu, bagaimana memanage. Karena memang ya intinya untuk memanage itu butuh disiplin ya. Disiplin. Ya. Kalau nggak disiplin, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kalau mau jadi pengusaha, sangat mudah, cuma satu, disiplin. Disiplin. Kuncinya disiplin. Oke, terakhir nih Bu Rini. Kalau ada, kita sering dengar iklan atau selembaran atau forwardan segala macam, bisnis properti tanpa modal. Oh iya. Sering dengar gitu ya. Iya. Ujung-ujungnya jualan seminar, gitu. Misalkan gitu ya. Iya. Terus jualan buku juga atau kemudian apalah. Kita nggak paham tuh. Iya. Kalau Bu Rini nih ada modal nggak sih awalnya ketika merintis? Ya modal doa ulama. Benar. Ya enggak, saya tuh dulu kerja di bank syariah. Terus saya keluar, ya aktivitas jual beli, melakukan apa aja. Ya sampai akhirnya titiknya Allah menakdirkan saya saat ini menjadi usaha properti. Itu juga berkat doa-doa para ulama. Jadi bukan latar belakang saya memang orang developer, bukan. Tapi alhamdulillah ya kurang lebih 10 tahun terakhir ini udah bisa berkarya di beberapa lokasi. Pengalaman pertamanya dong, kasih tahu gimana caranya. Ya namanya usaha pasti mulai, yang namanya usaha kita mulai masuki lautan menurut saya. Akan mendatangi berbagai macam ombak. Ya semoga kekuatan doa, kekuatan teman pertamanya sama. Gimana? Pengalaman pertama ya KO juga awalnya, mau nangis lah karena jujur aja sahabat sempet sendiri. Sempet nggak ada kepikiran udah mundur aja deh? Ya sahabat sendiri, ya ada. Karena pertama kali itu, aduh saya nggak mau cerita di rahasia. Rahasia, nangis jadi dong? Enggak sih, cuman ya tapi itu lewat perjalanan itulah bahwa usaha yang pasti nggak langsung gampang percaya. Memastikan bener gak orangnya itu seperti apa gitu. Jadi jangan terpercaya sama janji-janji seperti ini, seperti padahal di balik itu ya pakai istikharah aja lah doa saya. Ya. Dulu kan semangat, 10 tahun lalu kita belum pakai istikharah, masih yakin ternyata kan ada Allah. Bahwa jadi tetap pakai doa, tetap belajar memastikan orang yang akan berjalan sama kita ini orang yang tepat apa bukan. Jadi doa saya buat seluruh para pengusaha memastikan dengan istikharah saya akan baik gak nanti kerja saya. Jangan sampai udah jalan ya maaf aja ditipu. Karena kan bisnis gak jauh dari gitu ya. Ya akan ada lika-likunya itu gitu. Pertama kali buka lahan berapa rumah?
Enggak, saya belajar baru 3 waktu pertama kali. 3? Langsung 3 rumah, iya. 3 rumah? Iya, itu memang benar tanpa modal itu. Itu tanpa modal? Iya, jadi Tanpa memang modal. nekat itu, Trust, modal nekat. bentuk. Jangan ikutin tuh, ngeri itu. Jadi lebih kepada trust gitu ya, kepercayaan. Iya, saya yakin aja, walaupun saya nggak punya pengalaman, tapi hati kecil saya yakin saya pasti bisa. Gitu. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah ya Masya sekarang Allah, sudah dimulai dapat dari 3. dipercaya beberapa lokasi. Beberapa lokasi ya, alhamdulillah. Kalau ada kata terakhir dari Ibu Rini nih, 1 menit atau lebih lah dikit ya, kira-kira apa sih tipsnya untuk menjadi pengusaha dalam bisnis properti? Khusus properti ya? Khusus properti. Oke, ya bismillah, semua orang menurut saya bisa akan menjadi pengusaha properti. Yang pertama memang harus yakin apakah saya mampu apa tidak untuk menjalankan properti, karena panjang itu untuk dalam proses lahan, pembebasannya gitu ya. Nah yang kedua memang kita harus banyak berdoa dulu lah sama Allah, minta pembimbingan sama Allah bahwa saya benar apa bukan tepat di fashion yang akan saya pilih ini gitu. Kalau memang masih ragu, saran saya tandem, maksudnya tandem tuh join dulu misalnya. Jadi saya memang ada beberapa sahabat join sama saya Bang, jadi nggak semua lahan itu milik saya. Jadi ada yang orang punya lahan, ya bisa diolah, oke saya olah. Orang punya modal, punya lahan tapi nggak tahu cara mengembangkannya, ya insya Allah. Jadi asik properti itu sebenarnya banyak cara gitu. Banyak cara, jadi ya? Tidak ada satu cara, 1000 cara. 1000 cara. Lebih. Jadi semua bisa Semua ya. orang bisa jadi Semua orang properti. bisa jadi properti, Tapi ya. bisa gagal juga. Bisa gagal juga. Jadi memang butuh ilmu ya. Butuh ilmu ya. Dan keberanian ilmu dan tadi ya istikharah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau uang udah masuk sampai salah langkah, uang besar atau maaf aja berani pakai uang bank, seperti apa. Jadi saran saya untuk buat sahabat-sahabat yang ingin bagaimana sih jadi usaha properti, bisa nanti kita bikin kelasnya. Oh, kita akan ada kelas. Dibimbing oleh Halo Pengacara dalam legalitas, karena memang properti sama dengan legalitas itu. Penting sekali ya? Iya, sangat penting. Punya rumah, dari awal sampai tapi SHM-nya belum kita pegang, bagaimana ceritanya? Oke, jadi pentingnya legalitas dalam properti. Kita akan buka kelasnya kira-kira begitu ya. Bu Rini yang akan menjadi tutornya gitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Rini atas waktu dan kesempatan yang luar biasa pada kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berlanjut dalam sesi selanjutnya. Mungkin tadi ada kelas properti atau kelas legalitas properti, kita akan bisa nanti join atau bersama-sama kita akan kabarkan. Ya. Tapi tergantung komen dari pemirsa nih kira-kira nih ya, para sahabat Halo Pengacara. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.